pasien menginginkan pasien masuk jurusan kebidanan, tetapi pasien masuk ke jurusan perdagangan karena ingin mengembalikan usaha ayahnya yang bangkrut di Medan. Untuk riwayat pekerjaannya, pasien tidak pernah bekerja, jadi selama ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan pasien pernah pacaran saat remaja, kemudian menikah dengan suami yang lebih muda 6 tahun dari dirinya. Kemudian pasien bercerai sekitar tahun 98, sekitar 11 tahun yang lalu, karena pasien menganggap suaminya berselingkuh karena mencium baju suami pasien itu bau parfum. Jadi pasiennya menganggap suaminya berselingkuh. Lalu sekarang mantan suaminya sudah menikah lagi, dan anak pasien yang 2 orang dengan mantan suaminya itu tinggal dengan mantan suami dan ibu tirinya. Lewat agamanya, pasien beragama Islam namun tidak rutin menjalankan sholat dan tidak pernah ikut pengajian. Pasien juga tidak pernah mengikuti perjalanan militer. Kalau untuk aktivitas sosialnya, dulu sebelum sakit pasien sering ikut arisan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Untuk kehidupan sekarang, jadi pasien sudah 19 hari dirawat di bangsal psikiatri dan dapat merawat dirinya dan bergaul dengan pasien bangsal lain. Sebelumnya tinggal bersama ayah dan adik. Kalau ibu dan 2 adiknya di Malaysia dan 1 orang lagi sudah meninggal. Di rumah pekerjaan pasien hanya memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Dan pasien sering kesal karena selalu disuruh minum obat. Pasien tidak pernah terlibat masalah hukum. Untuk riwayat psikososialnya belum diketahui karena diperlukan alo anamnesis yang lebih jauh dengan keluarga. Untuk riwayat keluarganya, anak pertama dari 5 bersaudara dan hubungan antara anggota kurang akrab, tapi pasien dekat dengan ibu dan salah seorang adiknya yang sudah meninggal ini. Riwayat gangguan jiwanya ada, yaitu adik laki-laki pasien yang pernah dirawat inap di bangsal psikiatri beberapa kali. Ini untuk diagramnya bisa dilihat yang ada tanda panah adalah pasien tinggal bersama ayah dan salah satu adiknya yang juga menderita gangguan jiwa. Pasien merasa dirinya itu seorang yang pencemburu, terutama terhadap suami, dan pasien juga mengetahui kenapa dia dirawat di rumah sakit jiwa karena dia merasa mengalami gangguan jiwa akibat stres, namun pasien juga tidak yakin bahwa dia mengalami hal ini. Untuk persepsi keluarga tentang pasien belum diketahui karena saya belum bertemu dengan keluarganya. Lalu untuk mimpi, fantasi, dan nilai, pasien ingin segera pulang ke rumahnya. Sekarang kita beralih ke pemeriksaan status mental. Ini saya lakukan tanggal 24 April 2009. Dari penampilannya bisa dilihat pasien wanita sesuai usia. Penampilannya kurang rapi, namun perawatan dirinya terkesan cukup. Perilaku dan aktivitas motoriknya cukup tenang. Pasien sering mengamati dan memegang kanan kirinya dan merasa nyeri bila diputar. Saya merasa pasien itu cukup perhatian dengan orang lain karena ketika diberikan makanan oleh petugas di bangsal, pasien berterima kasih pada petugas itu dan menanyakan bahwa tentang makanannya tersebut. Untuk sikap terhadap wawancaranya cukup kooperatif dan kontak matanya cukup. Untuk afeknya, moodnya hipotin dengan afek yang terbatas, keserasiannya masih serasi. Untuk pembicaranya spontan dan lancar, volume cukup, artikulasi baik, dan menjawab sesuai pertanyaan. Gangguan persepsinya tidak saya dapatkan saat saya pemeriksaan itu tanggal 24, jadi tidak ada halusinasi maupun ilusi. Untuk proses pikirnya terdapat asosiasi longgar dan terkadang ada blocking. Isi pikirnya terdapat ide mirip paham kejar, yaitu pasien merasa ada yang berusaha memasuki dirinya. Kesadarannya kosmetis dengan kesiagaan yang baik. Orientasinya baik waktu, tempat maupun orang baik. Jadi pasien bisa mengenali bulan dan tahun saat ini, mengenali dokter yang memeriksa, mengenali perawat. Dan memorinya cukup baik, baik jangka pendek, sedang maupun panjang. Konsentrasi dan perhatian baik, kemampuan membaca baik, tapi pasien enggak disuruh menulis. Jadi belum diketahui bahwa pasien bisa menulis atau tidak. Kemampuan visuospasial baik karena pasien bisa menggambarkan daerah rumahnya. Untuk pikiran abstrak buruk karena pasien tidak bisa menjawab arti-arti peribahasa yang saya berikan. Intelijensia dan daya informasi baik karena pasien tahu Presiden Republik Indonesia saat ini siapa dan juga tahu bahwa baru saja diadakan pemilu. Kemampuan menolong diri sendirinya baik. Untuk kemampuan pengendalian impulsnya juga cukup baik. Daya nilai sosialnya baik karena pasien tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Dan uji daya nilainya baik karena bila menemukan dompet, pasien akan mengembalikan ke orangnya.
tilikannya derajat 2, dan secara keseluruhan pasien dapat dipercaya. Untuk pemeriksaan diagnosis lebih lanjutnya, dimulai dari status internus, jadi keadaan umumnya tampak sakit sedang karena tangan kirinya